di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena kami punya Yesus yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang terus berperkara dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat lawatan, buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mempunyai maksud buat setiap pribadi lepas pribadi umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan lebih kenal setiap kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa maksud Tuhan menghadirkan kami pada pagi hari ini. Tuhan mau merawat kami, Tuhan mau memulihkan kami, Tuhan mau memberkati kami semua. Karena itu Bapa di surga, nyatakanlah itu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bicara buat kami lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan, sikapkan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini, tidak satu pun di antara kami dilewatkan Tuhan. Kami semua dilawat dengan kebenaran, kami semua diberkati dengan kebenaran-kebenaran yang sebentar kami akan dengarkan. Terima kasih Tuhan, roh hikmat dan akal budi Allah berikan buat setiap kami, sehingga kata-kata firman itu dapat kami pahami lebih jauh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati pada pagi hari ini, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, dua ayat akan menjadi ayat pembuka buat kita pada pagi hari ini. Tolong tampilkan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Kemudian Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Tampilkan lebih dahulu kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama kita akan baca, ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. Roma 12 ayat yang ke-11. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang berikut Kisah pasal 9 ayat 1. Oke, tampilkan, kita baca juga ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kisah pasal 9 ayat yang pertama. Ya, bukan kidungan, kisah, bukan kisah. Ya saudara, Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Yes, ayat pasal 9. Kisah 9 ayat 1. Ya, 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dua bagian daripada firman Tuhan ini, kita menemukan ada kemiripan dan kesamaan. Kemiripannya adalah tentang passion, gairah atau semangatnya. Perhatikan dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Bisa dikatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala. Kata rohmu menyala-nyala itu bicara tentang gairah, bicara tentang passion, bicara tentang semangat. Semangat yang di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 bicara tentang semangat melayani. Tetapi kalau kita merujuk kepada Kisah pasal 9 ayat yang pertama, bisa juga dibicarakan tentang bagaimana berkobar-kobar semangat, ada passion, ada gairah. Tetapi dalam Kisah pasal 9 ayat yang pertama, passion atau gairah yang dikemukakan bukan bicara tentang semangat, gairah, passion yang baik atau passion yang menyenangkan. Karena dikatakan di dalam ayat itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Ini berarti passion, gairah di dalam kitab Kisah 1 pasal 9 ayat 1 bicara tentang sebuah semangat menuju kepada ketidakbaikan, semangat untuk hal-hal yang salah, semangat untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang diperhadapkan bagi semua orang, termasuk kita yang sudah percaya, termasuk kita yang sudah juga melayani Tuhan. Terkadang kita diperhadapkan dengan dua passion, dua gairah, dua semangat. Ada kalanya
Bilang samping kiri kanan, lu semangat yang mana? Ya, kita mau sama-sama semangat yang apa? Melayani Tuhan. Karena itu tema khotbah pada pagi hari ini, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, tema khotbah pada pagi hari ini adalah berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Bilang samping kiri kanan, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat satu tokoh di dalam perjanjian lama yang akan kita sama-sama pelajari. Bagi saya tokoh ini memberikan keteladanan, semangat, passion, gairah di dalam melayani Tuhan. Kita lihat kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama mulai. Saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini bersaut-sautan. Cukup panjang, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita mau membaca bagian firman Tuhan ini. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama terlebih dahulu. Mungkin perwakilan saja beberapa ayat. Kita mulai dengan ayat 1 terlebih dahulu, sama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya jika tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kau katakan. Ayat 2 tampilkan. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Kau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan dan kau bisa. Ayat 5, silakan jemaat Tuhan. Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan dia menuju sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 5 saja sudah memberikan penggambaran kepada kita bagaimana situasi pelayanan yang dihadapi oleh seorang yang bernama Elia pada waktu itu. Bukan hanya saja menghadapi manusianya yang kepala batu, yang menyembah kepada berhala, yang saudara seperti Ahab dan Isabel, tetapi dia juga sedang diperhadapkan dengan sebuah situasi kekeringan, kelaparan, dan saudara dia harus pergi ke sungai Kerit, harus tinggal di sana. Bahkan kalau kita membaca nanti dari sungai Kerit dia pindah lagi ke Sarfat. Jadi saudara, pelayanan yang dihadapi oleh Elia pada waktu itu benar-benar sebuah pelayanan yang tidak menyenangkan. Secara ke dalam pelayanannya mendapatkan tantangan dari orang-orang Israel, tetapi secara alam semesta juga menghadapi tantangan karena kondisi pada waktu itu sangat tidak menentu. Tetapi saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini sampai selesai, kita menemukan ada sebuah semangat gairah yang tidak henti dari seorang yang bernama Elia. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah menghadapi pelayanan yang tidak ada dukungan karena orang-orang Israel semua sedang berseberangan dengan Elia. Mereka lebih mengikuti apa yang Ahab dan Isabel katakan. Tetapi saudara, semangat Elia untuk melayani Tuhan itu begitu luar biasa. Karena itu saudara yang diberkati, pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh ini. Ada dua hal yang ingin saya kemukakan. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang punya semangat atau saudara itu gairah di dalam melayani Tuhan, yang rohnya berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Dan yang kedua, kita akan lihat berkah bagi orang yang semangat melayani Tuhan. Ini dua hal besar yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini. Kita mulai dengan ciri orang yang semangat di dalam melayani Tuhan atau semangat di dalam mengiring Tuhan. Apa ciri orang yang semangat menurut cerita yang kita baca? Mari kita kembali di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1, dan saya mau jemaat Tuhan kembali membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
yang pertama adalah dia tetap menyatakan nama Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Saya ulang, orang yang sekali lagi berkobar-kobar dalam melayani Tuhan adalah orang-orang yang tetap menyerukan nama Tuhan dalam kondisi apapun juga, dalam keadaan apapun juga, di tengah siapapun juga. Nama Tuhan Allah yang hidup itu akan terus disuarakan. Itu orang yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau saudara hanya mengaku Tuhan Yesus waktu di gereja, itu berarti semangatmu lagi kendor. Saudara, kalau kita hanya mengaku Tuhan waktu kita ada di tempat ibadah, kita hanya melayani Tuhan waktu kita ada di tempat ibadah, waktu kita dapat jadwal, waktu kita sudah diberi tugas, itu namanya semangat mulai kendor. Orang yang melayani Tuhan itu, dia mengaku Tuhan kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dia terus bicara tentang Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingatlah baik-baik, bukan waktu Anda jadi WL, singers, baru kita bisa melayani Tuhan dengan menyatakan nama Tuhan. Di mana saja kita bisa bicara atau menyatakan tentang nama Tuhan yang hidup. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tapi Anda bisa bersaksi tentang Tuhan. Sebenarnya itu bukti bahwa saudara sedang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Semangat itu membuat saudara tidak pernah bisa berhenti untuk mengaku tentang Tuhan Yesus, menyatakan tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itu karena sekali lagi ada semangat dalam diri kita untuk kita menyatakan tentang Tuhan. Saya mau kita membaca beberapa ayat rujukan. Saudara, lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 32. Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. Kita baca ayat ini, saya ayat 32, Bapak Mama Saudara ayat 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, ini ciri yang pertama. Orang kalau dia berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, itu nama itu akan diakui terus di mana saja, kapan saja, pada waktu apa saja. Nama itu menjadi pengakuannya. Nama itu menjadi nama yang besar. Nama itu menjadi nama yang luar biasa. Saudara, nama itu harus disebutkan terus. Nama itu disaksikan terus. Nama itu diceritakan terus. Itu baru orang yang sedang semangat melayani Tuhan. Roma pasal 10 juga mengatakan hal yang sama. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan ayat 10. Saya ayat 9, Bapak Mama Saudara ayat 10. Roma pasal 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, 1, 2, 3. Perhatikan kalimat yang kembali diulangi adalah mulut harus mengaku tentang Tuhan. Maka saudara yang diberkati Tuhan, kita diselamatkan, dikatakan. Jadi orang yang melayani Tuhan itu semangat untuk ngomong nama Tuhan, tidak berhenti. Dia terus berkobar-kobar dalam menyatakan tentang nama Tuhan. Itu baru namanya semangat di dalam melayani Tuhan. Ini beda dengan orang yang latah. Ya saudara, pengakuan ini bukan pengakuan latah. Latah itu saudara tasongko batu darah Yesus, ya. Otoren batu darah Yesus. Nah, itu latah. Pengakuan bukan yang dikatakan Alkitab seperti itu, tapi pengakuan yang dikatakan Alkitab ini bicara tentang Anda betul-betul apa ya, menyatakan bahwa itu nama yang terlalu berkuasa, nama di atas segala-galanya, nama yang tidak ada tandingannya. Ini penting sekali. Saya melayani seorang anak Tuhan, saudaraku yang keluarganya sudah
sudah bolak-balik ke dukun 9 kali. Ya. Jadi dukun Senau disupihi, dukun Rote disupihi, dukun Bolok disupihi, saudara. Tahu dulu mana lagi buku punya katanya juga dia pilih. Pokoknya hampir saudaraku, semua dukun di daerah ini dia pergi semua. Jadi sudah jumlahnya 9 dukun. Waktu pergi ke 9 dukun, saudaraku, terakhir hasil tetap tidak sembuh. Karena sudah 9 dukun tidak sembuh, maka terakhir carilah Tuhan, saudara. Cari pendeta dia untuk didoakan, cari hamba Tuhan. Waktu saya sampai, bapak ini bilang begini, Bapak, saya sudah bisa 9 dukun, tapi hasil sama-sama. Ya saudara. Lalu saya bilang, jadi Bapak sekarang cari Tuhan. Ya. Dia bilang, habis Bapak, dukun tidak bisa lagi jadi Tuhan lagi. Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu saya bilang sama dia, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan dengan jelas. Bapak dengar baik-baik sebelum saya berdoa buat Bapak. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain. Jadi saudara, saya omong ulang lagi. Tidak ada nama lain. Bapak sudah ingat, tidak ada nama lain. Sudah Pak Pendeta. Karena itu tidak ada nama dukun, tidak ada nama suami, tidak ada nama paranormal, tidak ada nama segala macam nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Nama yang adalah nama di atas segala nama itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya sekarang Bapak, Bapak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah terima lama. Saya bilang, itu Bapak belum terima. Hanya saja Bapak jadi Kristen, tapi belum terima Yesus. Yesus mau masuk tinggal di dalam hati Bapak. Sebab kalau Yesus ada di dalam hati Bapak, Bapak tidak akan mengaku nama lain. Bapak tidak akan berkata dukun dari Senau lebih pintar, dukun dari Rote lebih pintar, dukun dari Bebuku lebih pintar, dukun dari Bolok lebih pintar. Tidak ada nama lain. Orang itu hanya mengaku bahwa hanya ada satu nama, dan nama itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang yang terima Yesus. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu sudah terima Yesus belum? Banyak kali kita bilang kita sudah terima karena kita Kristen. Bukan. Kalau Anda belum mengaku itu nama di atas segala nama, maka itu belum menjadi Kristen. Sudah. Kalau kita diberkati jadi kaya, siapa yang kita akui? Kalau kita bilang itu karena saya, tiap malam saya ini non-stop, orang lain sono, mas saya tidak sono. Ya, saya pikir ini terus bagaimana saya pun bisnis, saya pun segala macam. Makanya sekarang ini setelah 20 tahun saya berhasil. Maka Anda belum melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang melayani Tuhan dia sadar bahwa kalau dia bisa ada semua karena Tuhan, itu tandanya bahwa hatinya sedang berkobar-kobar, hatinya sedang melayani Tuhan dengan semangat. Karena orang yang semangat dia akan terus bicara tentang nama Tuhan kapan saja, di mana saja, pada waktu apa saja. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita ingatlah baik-baik. Itulah Elia, semangatnya luar biasa. Dia tidak peduli entah Ahab raja, dia tidak peduli entah mayoritas menyembah kepada Baal, dia tidak peduli. Mereka semua berkata Tuhan tidak bisa tolong, dia tidak peduli. Dia tetap percaya bahwa hanya ada satu Allah yang hidup, dan Allah itu adalah Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Jadi itu kita bisa saksikan. Entah mau 100 orang, mau 1000 orang, mau 1 RT, 1 lurah, tidak percaya dengan itu nama, kita harus bilang itu nama di atas segala nama. Itu nama kita harus saksikan, itu nama kita harus kobarkan. Sebab kalau kita tidak menyatakan itu nama, maka kita sebenarnya bukan orang Kristen yang sedang melayani Tuhan. Saudara yang diberkati, ada orang kalau makan di warung saja malu berdoa. Dia malu berdoa, makan di warung dia malu berdoa. Ya saudara,
Dia hanya tutup mata, buka mata. Dia selalu ngomong apa-apa juga yang lebih yakin. Apalagi nasi rendang membawa sungai kena hidung, itu lebih parah. Saudara yang diberkati Tuhan. Dia kenapa? Karena malu. Mengaku Tuhan malu. Saudara, menyatakan tentang Tuhan malu. Ada yang pakai, saudara, perasaan segala macam. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah, kita ini orang-orang percaya yang sedang melayani Tuhan. Kobarkanlah tentang nama Tuhan. Satu hari seorang yang beragama lain, saudara, tiba-tiba dia datang karena dia punya rumah selama ini sudah tidak laku-laku lagi. Rumahnya di BTR, ini sih di Pitobi sih, saudara. Lalu kemudian dia sudah pergi ke Sulamu, dicari petunjuk di Buaya katanya, tapi tidak dapat juga. Ya saudara, datang begini, suaminya tinggalkan dia lagi. Akhirnya ibu ini menderita, rumahnya tidak laku-laku, suami tinggalkan lagi, jadi dia kepepet sudah. Lalu kemudian dia jalan-jalan keliling, hari itu dia tidak tahu entah dia mau kemana. Dia dengan motor fiction, saudara, dia sampai lagi Borok. Sampai di Borok tiba-tiba dia berhenti di depan gereja. Dia lihat Papa nama gereja Sinar Jemaat Allah, Jemaat Sinar Kasih. Dia berhenti, lalu dia parkir motornya, lalu kemudian masuk, saudara. Dia masuk, lalu dia tanya, bisa saya ketemu dengan Pak Pendeta? Saya bilang, oh bisa, silakan, saya sendiri. Oh Pak Pendeta, saya datang ini, saya punya tujuan. Apa tujuan? Pak, saya ini sekarang mengalami masalah berat. Suami tinggalkan saya, rumah saya tidak laku-laku, sudah jual pasang iklan segala macam lewat Facebook, tidak juga laku-laku sampai sekarang. Lalu saya bilang, jadi ibu mau ke mana? Ya, saya bilang, tolong Pak bantu saya, kira-kira bisa tidak? Saya bilang sama dia bahwa saya bisa bantu, tapi saya mesti berdoa buat ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu mau terima Tuhan Yesus Kristus? Dia bilang, tapi saya agama lain. Ya, saya tidak mengkristenkan ibu, tapi saya cuma mau tanya, ibu mau terima Tuhan Yesus Kristus atau tidak? Sudah. Dia bilang begini, saya mau. Kalau ibu mau buka hati sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan Yesus dan ibu yang tahu. Ya, saudara, saya bilang begitu, dan saya akan berdoa buat ibu. Saudara yang diberkati Tuhan, singkat cerita, kemudian saya berdoa buat dia. Habis berdoa buat dia di dalam nama Tuhan Yesus, dia kemudian belum pulang. Dia masih tanya saya juga soal Tuhan Yesus. Dia bilang, saya dengar Tuhan Yesus itu sudah lama Pak Pendeta, tapi saya pikir-pikir Tuhan Yesus itu Tuhan mati. Ya, masa Tuhan Allah mati? Saya tanya dia, kenapa ibu pikir-pikir tentang Tuhan Yesus mati? Lalu ibu tidak pikir kalau Tuhan Yesus bangkit. Dia, saya juga dengar, tapi saya anehnya kok Tuhan mati gak situ bangkit. Tuhan apa itu? Tuhan jadi manusia. Saya bilang sama dia, ibu harus pikir-pikir kalau manusia itu jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu gampang. Ya, saudara, Tuhan kalau jadi manusia itu gampang, karena dia Tuhan Allah. Tapi kalau manusia jadi Tuhan itu susah. Karena dia Tuhan, dia mau bikin apa saja, dia mau jadi apa saja, bisa. Dia Tuhan Allah. Jadi ibu tak usah pikir-pikir. Sekarang ibu cukup terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena tidak ada nama lain di bawah langit ini yang bisa kasih keselamatan buat ibu. Saudara yang berkati, dia menangis. Saya tidak tahu dia menangis itu karena apa. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menyentuh hatinya pada waktu itu. Dia mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau terima Yesus sebagai Kristus Tuhan. Kita tidak boleh takut di dalam menyaksikan tentang Tuhan. Karena sekali lagi, semangat kita dalam melayani itu ditentukan saat kita bicara tentang nama Tuhan. Kalau kita sudah berhenti bicara tentang nama Tuhan, maka saya ulang, semangat kita sebenarnya sudah kendor. Saya bilang buat anak-anak pemuda, kalau kau pacaran hanya ngomong soal yang tidak jelas-jelas, ya toh, maka kapan kita nikah, nanti anak kita berapa, itu tak usah ngomong. Yang harus ngomong, bersaksilah kepada pasanganmu tentang Tuhan yang kau layani. Kalau kau WL di gereja, kalau kau sinyas di gereja, kau penari tambori di gereja, kau pemain musik
diberkati Tuhan. Ya. Sementara dia punya tetap hela rokok terus. Ya, dia tidak mau tahu. Dia tidak ngomong tentang siapa Tuhan. Saudara. Sementara dia pembaca tidak tahu gereja. Sementara dia pembaca sekarang dia masih hidup jauh dari Tuhan. Seharusnya Anda bersaksi tentang Tuhanmu. Amin. Amin. Saudara. Jadi seorang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, saudara, kita sudah melayani gereja luar biasa. Ya sudah, WL kita, singers kita, penerima tamu kita, LCD kita makan semua. Tapi di rumah kita hancur berantakan karena kita tidak pernah ngomong Yesus di rumah kita. Saudara, itu bukan orang yang semangat dalam melayani Tuhan. Kalau semangat di gereja, mesti semangat di luar juga. Beritakan tentang siapa itu Tuhan. Amin. Kalau laki pemalas gereja, bersaksi dan dia dulu supaya dia rajin. Saudara, istri pemalas gereja, mesti bersaksi dan dia dulu supaya dia bertobat yang pemalas pemokok. Ya, saudara. Sekali lagi kalau kita mau mengaku nama Tuhan tapi hanya ibadah saja, itu semua orang bisa melayani Tuhan waktu di mimbar, semua orang juga bisa. Tapi bagaimana kita menyatakan tentang Tuhan di mana-mana kapan saja, itu yang Tuhan mau dan kita mesti kerjakan sebagai orang-orang yang sedang semangat melayani Tuhan. Amin. Itu kita tidak boleh lupa. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu tanda yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat firman Tuhan. Saudara yang diberkati, ayat yang ke-1. Selain dia menyatakan tentang nama Tuhan, dia juga memberitakan berita penghukuman, berita yang tidak enak. Silakan tampilkan kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Perhatikan, saya mulai baca di ayat terakhir, bagian terakhir. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau Tuhan katakan. Ini berita tidak enak. Jadi dia bukan bilang dari Tuhan Allah Israel yang melayani, sesungguhnya Tuhan akan merubah kelaparan jadi kelimpahan. Tidak. Tapi justru dia bilang, ingat baik-baik, tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau Tuhan katakan. Ini berita penghukuman. Ini berita yang tidak menyenangkan. Bandingkan juga Yakobus pasal 5 ayat 17. Tampilkan ayat itu. Kita baca ayat ini firman Tuhan dalam hitungan ketiga, Yakobus pasal yang kelima ayat 17. Oke, 1 Yakobus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Coba kita mulai dari kata supaya firman Tuhan, baca ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Jadi saudara lihat, orang yang semangat berkobar-kobar dalam melayani Tuhan tidak selalu menyampaikan berita-berita enak, tidak selalu bicara tentang berita-berita yang berkat, mujizat, tidak. Tapi terkadang berita penghukuman juga disampaikan. Berita yang tidak enak didengar disampaikan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dan itu yang Elia buat. Itu pasti bikin Ahab tambah naik. Itu pasti bikin Ahab tambah benci kepada Elia. Tapi mau apa? Ini persoalan adalah tentang kebenaran yang harus disampaikan. Sekalipun berita ini tidak menyenangkan, orang yang semangat melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar bicara hal-hal yang menyenangkan, bukan hanya soal bicara tentang berita-berita yang saudaraku boleh dikatakan enak di telinga, tapi juga terkadang berita-berita yang tidak menyenangkan harus diberitakan, harus disampaikan. Dan itu yang dilakukan oleh Elia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi semangat kita melayani Tuhan itu harus diwujud nyatakan dengan dua perkara. Perkara yang pertama adalah menyatakan berkat.
Tapi perkara yang kedua adalah menyatakan sesuatu yang dosa, berita penghukuman, berita yang tidak menyenangkan. Itu harus kita sampaikan, saudara. So, kalau kita tidak bicara itu, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang melayani, tetapi melayani kita bukan dengan semangat yang Tuhan beri, dengan gairah yang Tuhan beri. Karena orang kalau menyampaikan berita penghukuman susah menyampaikan dengan semangat. Karena saudara, berita penghukuman itu rata-rata akan membuat respon yang tidak enak. Waktu kita menyampaikan berita-berita penghukuman, berita-berita yang tidak menyenangkan, orang dengar, orang itu telinga panas, orang dengar itu rasanya mau angkat batu lempar botol. Tetapi sekali lagi, orang yang punya semangat melayani Tuhan, dia harus bicara tentang hal itu. Itu ada ciri yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan seorang yang melayani Tuhan dengan semangat dan berkobar-kobar. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu pesan ini tidak boleh kita lupakan, saudara yang diberkati. Sebagian orang mungkin tidak senang dengan gereja dan jemaat Allah, karena sekali lagi bicara ketat, keras, tidak kompromi dengan dosa, saudara. Tapi sekali lagi itu berita yang harus kita sampaikan, dan berita itu kita harus sampaikan dengan semangat, tidak boleh tidak semangat, sampaikan dengan semangat. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, saya ini dalam satu sisi senang kalau ada orang meninggal, saya senang memang. Kenapa? Karena orang meninggal itu yang datang pasti banyak. Dan kalau datang banyak itu berarti saudara, firman Allah dapat disampaikan lebih bagus lagi. Terutama berita-berita penghukuman, berita-berita tentang dosa mesti disampaikan. Karena kalau orang mati, kalau orang datang itu kan bukan hanya orang-orang yang baik saja. Orang yang tidak pernah gereja itu kalau orang mati itu dong biasa datang. Saya tahu, yang bukan mau lama itu dong biasa datang. Ya. Pas orang meninggal itu dong semua ada itu. Dari semua kelas, pelacur saudaraku, ya, yang hidupnya tidak jelas, semua itu hadir semua. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, wah itu kesempatan untuk kita juga bicara tentang berita penghukuman, berita dosa yang Tuhan mau kita sampaikan. Sebab kalau kita tidak bicara, maka sekali lagi kita hanya jadi orang yang berani di kandang, tapi tidak berani untuk menyatakan tentang Tuhan di luar sana. Dan dia punya ciri yang luar biasa. Dia semangat di dalam menyatakan tentang ketidakbenaran. Dia semangat dalam menyatakan sesuatu yang berdampak tidak enak. Saudara yang diberkati, kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh punya semangat dalam melayani Tuhan. Orang yang kalau sudah tidak bicara tentang dosa, itu karena dia jaga anak. Ya, saudara. Saya pernah tanya sama seorang ibu, saya bilang, ibu, kenapa bapak sudah pernah diajak datang ibadah? Dia bilang, bapak, kalau potong ajak dia nih, ditempelin potong kita putar 7 gigi. Ya, sudah berkata. Saya bilang, tapi ibu tidak boleh berani diajak dia, mesti ajak. Sekalipun waktu ajak 1 kali, tampar 1 kali. Besok ibu ajak lagi. Ya sudah. Memang kita itu waktu memberitakan berita penghukuman tidak enak. Ya. Waktu kita sampaikan kabar-kabar yang tidak menyenangkan, itu orang tidak bisa terima. Itu kadang-kadang bikin orang hati mendidih. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 7, Stefanus khotbah, orang tidak sanggup dia dengan pujian dan tepuk tangan, sanggup dia dengan baku. Karena dia bicara sesuatu yang menyakitkan hati orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Dia membuat hati mereka tertusuk karena firman Allah. Tapi dia tidak mau tahu, dia semangat sekali berkhotbah. Dia terus menyatakan tentang kebenaran. Itu semangat orang yang melayani Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya kita semangat dalam melayani Tuhan, ciri yang pertama kita harus ciri yang kedua kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Omong nama Tuhan dan tidak boleh kompromi dengan dosa. Sekalipun waktu kita omong sesuatu yang berbau dosa, orang tidak akan senang. Saya ulang, orang tidak akan senang. Berbagai macam cara orang akan pakai untuk saudaraku membuat kita seolah-olah gagal kalah. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena kita tidak boleh menjadi orang-orang yang takut. 2 ayat ini saya mau kita bacakan di
di dalam hitungan yang ketiga, Matius 10 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-31. Matius 10 ayat 28 dan 31. Saya ayat 28, Bapak Mama Saudara ayat 31 dari Matius pasal 10. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ayat ke-1. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak bumi. Jangan kamu takut. Ayat itu bilang kita lebih berharga. Lalu ayat selanjutnya bilang kalau itu burung pipit yang harganya 1 duit saja, saudara, kalau Tuhan tidak izinkan dia tidak bisa jatuh ke bumi. Apalagi saudara dan saya yang berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, ada banyak orang takut menyatakan kebenaran karena dia jaga aman. Jaga aman. Saudara, nanti pulang cewek buang beta ke mana? Nanti beta begini ke mana? Beta begitu ke mana? Jangan tanya ke mana, jangan takut. Ayat ini bilang kalau Tuhan tidak izinkan tidak ada sesuatu yang terjadi. Yang penting kita mesti menyatakan tentang kebenaran. Itu Tuhan minta buat saudara dan saya. Amin. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita perhatikan ayat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan ayat 3. Mari kita baca ayat ini. Saya ayat 2, Bapak Saudara ayat 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang kelima, ayat ini. Saudara, 3 ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa waktu dia memberitakan tentang penghukuman, efeknya juga terjadi buat dia karena kekeringan terjadi pada waktu itu. Tapi saudara yang berkata, apakah lalu kendorlah semangat daripada si Elia tersebut? Tidak. Dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, waktu Tuhan berfirman, pergilah dari sini, berjalanlah ke tepi sungai Kerit, lalu pergilah dia, dikatakan di ayat yang kelima. Berarti saudara yang diberkati Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, sekalipun efek daripada pemberitaannya itu membuat dia juga mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, tapi ketaatannya kepada firman Allah itu mutlak. Ketundukan kepada firman Allah itu mutlak. Dia tidak melawan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berontak, dia tidak ambil jalan lain, dia tidak kemudian marah sama Tuhan. Dia tetap taat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu kita semangat melayani Tuhan, saya ulang, bahwa bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak akan ada hambatan, tapi semangat kita dalam melayani Tuhan tidak boleh kendor. Semangat kita dalam melayani Tuhan harus tetap menyala-nyala. Semangat kita dalam melayani Tuhan taat kepada firman Allah itu harus tetap berkobar-kobar. Jangan berhenti, saudara. Ya, sekalipun dampaknya tidak enak, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan itu kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tapi saya ulang, ketaatan kita kepada firman Allah itu sebuah ketaatan yang mutlak. Tetap kita harus setia melayani Tuhan. Perhatikan di ayat 9, bukti daripada ketaatan dan kesetiaan daripada Elia dalam ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam muli-muli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku
Mau apapun yang terjadi, ketaatan kepada firman Allah tidak bisa diganggu gugat. Amin. Amin. Mau badai, mau hujan, mau petir sambar kiri kanan, kilat guntur, dia tidak berhenti. Ketaatannya kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu kalau saudara melayani Tuhan lalu Tuhan izinkan berbagai macam penderitaan, saya ulang, kita harus tetap setia, taat. Kita tidak boleh mundur. Itu ciri orang yang rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Orang kalau rohnya melayani Tuhan dengan nyala-nyala, tidak mau tahu apapun yang terjadi, setia terus. Apapun yang terjadi, tetap terus. Apapun yang terjadi, maju terus, pantang mundur. Saudara yang diberkati Tuhan, itu kita harus alami. Jangan biar sudah melayani bersama-sama. Biar orang lain sampai tahu salah. Tahu itu namanya kita bukan punya semangat yang berkobar-kobar. Orang semangat berkobar-kobar, tantangan mau datang, angin ribut jalan terus. Saudara yang diberkati, tidak berhenti. Saya ingat beberapa minggu yang lalu Pak Mero khotbah di radio, saya sudah ikuti. Saudara, dia bilang begini, kalau saya khotbah di kantor, orang masih buka kantor, saya khotbah terus. Tapi kalau kantor tutup, Facebook main, Facebook tutup, radio main, radio tutup, TV main, TV tutup, YouTube main, YouTube tutup. Saudara, semua tutup. Angka salon berdiri di pinggir-pinggir jalan, fight lewat pinggir-pinggir jalan. Nah, itu baru orang semangat melayani Tuhan. Mau angin ribut apapun, hajar tidak mau tahu. Saudara, itu semangat melayani Tuhan. Itu sama seperti Elia di sungai Kerit, kering. Saudara, di Kerit lagi suruh pilih sampah, sampai sampah mereka tunggu janda-janda yang kering, yang hanya punya segenap tepung dan minyak sedikit di mulut. Mau harap apa? Ya. Tapi semangat Elia dalam melayani Tuhan tidak berhenti. Lihat ayat 17. Ketaatannya luar biasa. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Saudara yang diberkati, ini masalah amal ya. Tadi sudah tolong dapat makan sedikit, sekarang ini satu mati lah ya. Datang ketemu bak pihak semua ini saudara. Tapi sekali lagi dia pantang menyerah. Orang yang semangat melayani Tuhan, sekali lagi dia tidak mau berhenti. Dia akan taat terus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Bilang sampai kiri kanan, tidak boleh berhenti sekalipun masalah banyak. Saya pernah didatangi oleh seorang jemaat yang biasa saya kasih dia WA dari Sinas. Dia bilang, Bapak, minggu depan stok kita susah mulai melayani. Saya bilang, kenapa? Habis. Kalau dia lihat semua jemaat itu sore hari semangat. Waktu beta bilang mari kita tepuk tangan, dong semua tepuk tangan. Waktu beta bilang dong mau angkat tangan, dong semua angkat tangan. Ada yang lihat beta muka asam banget. Ya saudara itu berkata. Jadi begitu mau berhenti, itu berarti kita tidak punya semangat dalam melayani Tuhan. Saudara yang berkata itu, saya lihat ibu baru begitu. Saya pendeta lebih lagi, bikin les, kalau bilang pendeta model gaya-gaya, bikin les. Ya tahu saudara, ya. Saudara, pakai baju, pakai dasi, pakai jas, dia bilang, terlalu formal, mau mati punya. Kalau begini dia bilang kayak anak-anak muda sah, pendeta apa tuh? Ya saudara, ya, pokoknya lu serba salah. Lu bikin ini salah, lu bikin itu salah semua. Tapi kalau terlihat bagaimana sedangkan melayani Tuhan. Rambut kasbata sinar, dia bilang pendeta tidak rapi sama sekali. Ya, saudara, hari ini saudara yang diberkati Tuhan. Kalau Anda lihat orang, Anda lihat situasi yang mencekam, ya Anda tidak akan bisa melayani Tuhan. Semangatmu akan berhenti. Tapi saudara tidak peduli. Ya, yang pasti saudara harus sungguh-sungguh taat kepada firman Allah. Yang tidak boleh itu tidak taat kepada firman Tuhan. Orang
Iya, kalau betul tahu perhatian, apa jadi orang yang sudah bisa melayani? Saudara yang berkati, kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan semangat. Karena itu hari ini saya bisa sampaikan buat saudara, dengan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Semangat kita dalam melayani Tuhan itu tidak boleh terpengaruh dengan apapun. Sama seperti ini, melayani Tuhan harus tetap taat kepada firman Allah sampai kapanpun. Ini 3 hal yang menjadi ciri orang yang kubar-kubar tentang Tuhan. Omong Tuhan tidak berhenti, saudara. Mengaku tentang Tuhan di mana-mana, kapan saja. Yang kedua, dia omong bukan hanya berita-berita baik, berita penghukuman pun dia bicarakan, dosanya tidak kompromi. Yang ketiga, saudara diberkati, dia tetap taat firman Allah sekalipun ada cenderung banyak hal terjadi, tidak berhenti. Kobar-kobar terus melayani Tuhan. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Karena itu, saudara, saya ulangi lagi pesan saya firman Tuhan hari ini. Jangan saudara yang melayani Tuhan berhenti. Mari semangat, passion, gairah saudara itu kembali bangkitkan. Seperti Elia yang saudara kita pelajari pada pagi hari. Tuhan punya berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang melayani dengan berkobar-kobar. Apa saja berkat Tuhan? Bagian yang kedua, kita lihat ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Tampilkan sama-sama kita baca ayat 4 dan ayat 6 terlebih dahulu. Saya ayat 4, Bapak maksud ayat 6 saja. Oke. Dan kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 9, 1, 2, 3. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan dia di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara lihat ya, Tuhan itu tahu memelihara orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang luar biasa. Itu Tuhan tahu memelihara, dan pemeliharaan Tuhan itu unik sekali. Pemeliharaan Tuhan kadang kita pikir ini tidak masuk akal. Saudara, kalau Tuhan suruh yang bawa itu bukan burung gagak, masih mendingan. Ini burung gagak, burung pemakan daging, disuruh bawa daging. Tapi saudara lihat, ini burung tidak makan itu daging. Dia akan datang ke Elia. Wah, ini luar biasa. Saudara Tuhan diberkati. Suruh lagi ke janda miskin. Tapi Tuhan luar biasa. Lewat janda miskin itu Tuhan berkati. Lewat janda miskin itu, saudara, Tuhan luar biasa memberkati Elia. Makan, minum di situ. Kalau saudara dan saya kita melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, jangan takut. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu saudara, layanilah Tuhan dengan semangat. Jangan takut soal pemeliharaan Tuhan. Ada banyak orang yang hidup takut, khawatir, cemas, takut, khawatir, cemas. Jangan, layani saja Tuhan. Karena Tuhan tahu memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh melayani dia. Tuhan tahu memelihara. Bukan hanya sekedar memelihara, Tuhan bukan jalan buat Elia. Lihat di ayat yang ketiga, 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah. Kenapa harus bersembunyi? Karena habis ngomong berita penghukuman, Allah cari dia, mau bunuh dia. Tapi Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan tidak pernah, saudaraku, membiarkan saudara sendiri dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam pelayanan Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan semangat, berkobar-kobar. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan mulus, tapi Tuhan berjanji sekalipun di jalan tidak mulus, di jalan yang penuh onak dan duri, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia gembala yang baik, Dia yang menuntun kita, Dia yang menggembalakan kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu kata firman Tuhan. Karena itu saudara yang berkati Tuhan, ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang terakhir, saudara, kita akan tambah menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara kan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara lihat, Elia bukan hanya bisa saja membuat hujan tidak turun 3,5 tahun, tapi Elia juga bikin mujizat yang luar biasa. Karena ketika dia sampai di Sarfat, roti yang segenggam itu dan juga minyak yang hanya sedikit itu menjadi meluap, menjadi saudara sesuatu yang
waktu saudara janda punya anak itu meninggal, Elia bangkitkan anak itu, saudara yang mendekati Tuhan. Jadi terkadang kalau kita melayani Tuhan itu memang banyak kesulitan, tapi ingatlah baik-baik, ada jaminan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan lakukan menyertai perjalanan hidup kita. Amin, saudara. Karena itu jangan lupa, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Jadilah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Karena dengan semangat yang berkobar-kobar, sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jaminannya itu pasti buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bilang samping kiri kanan, tidak boleh berhenti dalam melayani Tuhan. Amin. Ya, saudara. Karena Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti melakukan yang terbaik ya saudara. Pemain keyboard maju ke depan, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita naikkan pujian, sehingga semua anak depan kita sama-sama memuji Tuhan. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat.
mengingatkan kami, menyadarkan kami apabila dalam setiap tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan kami mulai ada di dalam kelemahan, kami mulai ada dalam penurunan, kami tidak semangat lagi, kami tidak lagi bergairah untuk melayani Tuhan. Semua yang sudah kami dengar Tuhan Yesus kiranya membuat kami kembali bersemangat untuk bergairah dan melayani Tuhan apapun kondisinya ya Tuhan. Sebab janji Tuhan Dia akan ada, Dia akan menyertai, Dia akan melihara, Dia akan menolong kami dengan cara-cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, biar hati kami terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Kami akan terus memberitakan nama Tuhan, nama yang luar biasa, nama yang sudah menembus kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami balas kepada Tuhan selain memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapa saja, di mana saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati dan semakin pakai dalam pelayanan rumah tangga, diberkati oleh Tuhan. Semua kami tanpa terkecuali diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Amin.